Pernyataan keterlaluan PSSI yang tidak berterima kasih, pengkhianatan. Pelatih Shin Tae-yong yang menciptakan tim terkuat di Asia Tenggara dipecat. Mereka lantas memberikan perbandingan dengan yang terjadi di Timnas Korea Selatan, di mana tim nasional sepak bola Korea itu membutuhkan waktu 5 bulan loh guys untuk menemukan pelatih baru. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja. Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya. Ayolah semangat, fighting. Nah guys, dalam video kali ini seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, udah jelas ya kita bakal bahas apa? Yups, benar banget. Kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana media-media Korea yang sudah menyoroti tentang pemecatan Shin Tae-yong. Jadi, seperti yang kalian ketahui, belum lama ini kita itu dibuat kaget dengan berita pemecatan Shin Tae-yong. Dan itu terjadi setelah 6 bulan perpanjangan kontrak dari sang pelatih. Dan guys, untuk informasi tambahan, pemecatan dari Shin Tae-yong itu diumumkan secara resmi pada tanggal 6 Januari yang lalu oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mana beliau menegaskan bahwa hal itu merupakan langkah yang tak bisa dihindari demi perkembangan timnas. Mereka juga mengatakan telah mencapai kesimpulan bahwa diperlukan adanya pergantian kepemimpinan untuk menerapkan strategi tim dan meningkatkan komunikasi internal. Erick Thohir lantas mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin Tae-yong atas kontribusinya selama ini. Beliau juga menegaskan bahwa keputusan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan pribadi ataupun pengaruh kelompok tertentu dan semata-mata demi perkembangan sepak bola Indonesia. Keputusan pemecatan itu dilakukan melalui proses yang transparan dan untuk menghormati dedikasi pelatih Shin Tae-yong, Sumarji yang merupakan ketua komite tim nasional menyampaikan langsung pemberitahuan pemecatan tersebut. PSSI juga memaparkan hasil evaluasi keseluruhan dinamika tim yang melatar belakangi keputusan pemecatan itu. Kepemimpinan baru diyakini diperlukan untuk menghasilkan implementasi strategi yang lebih efektif dan kelancaran komunikasi antar anggota tim. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing di kompetisi internasional penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu merupakan salah satu tujuan utama di masa kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong. PSSI juga menegaskan akan bergerak ke arah baru untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun pemecatan ini menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan masyarakat, PSSI tetap teguh pada pendiriannya untuk memaksimalkan sinergi antara pemain, staf pelatih, dan juga asosiasi melalui perubahan strategis dan mewujudkan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Dan guys, pada akhirnya berita ini pun lantas menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen, terutama di kalangan para pecinta sepak bola Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia saja nih guys, media-media Korea juga turut menyoroti tentang berita pemecatan pelatih dari Korea Selatan itu. Di sini aku nemu beberapa artikel, salah satunya adalah artikel dari Netsport. Nah, kalau diterjemahkan, judul artikelnya kayak gini guys. Dan mungkin ada mistranslate atau sebagainya, mohon koreksi nanti ya. Pernyataan keterlaluan PSSI yang tidak berterima kasih. Alasan pemecatan Shin Tae-yong adalah taktik hingga kurangnya komunikasi. Dan pelatih barunya itu tiba pada tanggal 11. Lalu dalam artikelnya mereka menuliskan bahwa ini adalah keputusan yang tidak dapat dipahami. Pasalnya, sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang drastis sejak pelatih Shin Tae-yong menjabat. Setelah Park Hang-seo, Shin Tae-yong disebut menjadi pelatih tersukses di Asia Tenggara. Media Korea tersebut lantas menyoroti tentang bagaimana pencapaian dari Shin Tae-yong. Sejak menjabat pada tahun 2020, prestasi yang gemilang telah diraih nih guys oleh sang pelatih dari Korea Selatan itu. Antara lain adalah finish di posisi kedua di ASEAN Mitsubishi Electric Cup, yang berikutnya melaju ke perempat final Piala Asia Qatar, dan melaju ke semifinal Piala Asia U23. Secara khusus, kekalahan timnas Korea di Piala Asia U23 dari Indonesia tercatat sebagai peristiwa yang menjadi tonggak sejarah baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia memimpin tim untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola. Dan yang lebih menakjubkan adalah timnas Indonesia juga bahkan tampil baik di grup C, yang mana hal ini lantas disebut dapat meningkatkan kemungkinan atau peluang untuk melaju ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Dan meskipun gagal mengamankan tiket langsung ke putaran final, kontribusi dari Shin Tae-yong patut diapresiasi dikarenakan menjadi landasan melanjutkan impian melaju ke putaran final Piala Dunia melalui babak kualifikasi keempat. Selain itu, media ESPN juga mencatat bahwa sebelum pelatih Shin Tae-yong datang, Indonesia menduduki peringkat 173 dalam ranking FIFA dan kini naik ke peringkat 127. Next ke media Korea berikutnya adalah Herald. Nah, kalau Herald sendiri setelah aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul artikelnya ini adalah seperti ini guys. Dapat kalian baca.
pengkhianatan. Pelatih Shin Tae-yong yang menciptakan tim terkuat di Asia Tenggara dipecat. Adapun untuk case artikelnya kurang lebih sama sih guys seperti Netsport. Namun untuk yang Herald ini juga menyoroti tentang bagaimana statement dari putranya Shin Tae-yong yang bernama Shin Jae-won yang juga diketahui merupakan seorang pesepak bola. Seperti yang kita ketahui, Shin Jae-won memang nih guys sempat memberikan tanggapan atas bagaimana pemecatan dari sang ayah. Di sosial medianya ia menuliskan seperti ini. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpanya. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun. Tapi aku akan tetap diam. Wow, banyak yang akan dia katakan guys. Tapi dia memilih diam. Kemudian di Instagram Story, Shin Jae-won menuliskan seperti ini guys. Ayah telah menaikkan peringkat FIFA Indonesia sebanyak 50 level selama 5 tahun terakhir dan berada di peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi kamu tidak percaya dia dipecat? Ayah sedang menjalani waktu yang berat. Semua keluarga saya tahu bahwa ayah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari putra Shin Tae-yong yang sekarang juga disoroti oleh banyak media, terutama media Korea Selatan. Lanjut ke media berikutnya, di sini ada juga East Plus. Adapun untuk East Plus dalam artikelnya menyoroti tentang penunjukan pelatih baru nih guys, usai berita pemecatan Shin Tae-yong. Dalam artikelnya mereka menyertakan informasi dari pakar transfer sepak bola yang bernama Fabrizio Romano. Yang mana Fabrizio itu melaporkan di sosial medianya pada tanggal 6 yang lalu. Dalam postingan itu Fabrizio menuliskan seperti ini guys. Kluivert dijadwalkan akan dipekerjakan sebagai pelatih baru Indonesia dan kontrak telah selesai. 2-year plus 2-year option. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Tujuannya adalah mencapai kualifikasi Piala Dunia. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana informasi dari Fabrizio Romano. Dan berbicara mengenai pelatih baru ini, diketahui lebih lanjut ya, bahwa Kluivert itu bermain untuk Ajax, AC Milan, FC Barcelona, dan Newcastle United. Dia memiliki riwayat hidup yang cukup mengesankan sebagai anggota tim nasional Belanda setelah bermain di 79 pertandingan internasional dan mencetak 40 gol. Sebagai seorang coach, dia itu telah bekerja sejak tahun 2008. Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala timnas Belanda selama 2 tahun sejak tahun 2012 dan memimpin timnas Curacao sebagai pelatih. Dan baru-baru ini dia mengambil alih Adana Demirspor dari Turki pada tahun 2023. Namun kontraknya diputus setelah 6 bulan. Dan untuk media Korea tersebut lantas menuliskan bahwa kabar ini keluar di hari yang sama ketika PSSI mengumumkan perpisahannya dengan coach Shin Tae-yong. Pada yang sama, PSSI mengungkapkan latar belakang pemecatan pelatih Shin Tae-yong di situs resminya dengan mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan hasil peninjauan dan evaluasi yang panjang dan cermat terhadap kinerja tim nasional dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan yang harus dicapai oleh tim nasional. Media itu juga menuliskan bahwa baik penggemar sepak bola Indonesia maupun Korea bereaksi dengan tidak masuk akal. Pasalnya, pelatih Shin Tae-yong yang mengambil alih Indonesia pada Desember 2019 lalu telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Media itu lantas menuliskan nih guys bahwa jika tidak ada rencana untuk memilih pelatih dari Belanda, hampir mustahil pemilihan pelatih baru dapat dilakukan secepat itu. Mereka lantas memberikan perbandingan dengan yang terjadi di timnas Korea Selatan, di mana tim nasional sepak bola Korea itu membutuhkan waktu 5 bulan loh guys untuk menemukan pelatih baru setelah pemecatan mantan pelatih kepala Jurgen Klinsmann pada Februari yang lalu. Sementara kalau yang Indonesia tidak seperti itu, bahkan nggak butuh waktu sampai sebulan 2 bulan. So gimana nih menurut kalian tentang hal yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, para pesepak bola Indonesia juga telah mengucapkan salam perpisahan kepada coach Shin Tae-yong melalui sosial medianya. Dan akan aku bacakan ya beberapa postingan dari mereka. Kita mulai dulu dari postingan Justin Hapner. Adapun untuk Justin Hapner menuliskan seperti ini guys. Saya sangat kecewa kamu harus meninggalkan tim nasional karena kamu telah membawa saya dan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaanmu kepada saya dan semua kesempatan yang telah kamu berikan kepada saya. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya kamu bagi karir saya sejauh ini dan saya akan selalu berbicara positif tentangmu. I have a lot of respect for you. You are a fighter and a real winner just like me. Thank you coach. Next ada Jesus yang dalam postingannya dia di sini mengunggah foto bersama dengan Shin Tae-yong ya guys. Oke, dan di postingan ini ia menuliskan, Coach, terima kasih for the memories that we made with Timnas. Terima kasih atas kenangan yang sudah kita buat bersama dengan Timnas. Kita menulis sejarah bersama and I cherish every single moment that we had.
Meskipun dunia ini keras, aku percaya bahwa federasi akan selalu membuat keputusan berdasarkan apa yang dianggap terbaik bagi negara. Mari kita semua bersatu dan berjuang untuk impian kita. Berikutnya di sini ada Nando Aris dalam postingan di IG Story mengatakan, "Terima kasih coach, kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini." Kemudian ada Ronaldo Kuate yang terlihat mengunggah foto hitam putih bersama dengan Shin Tae-yong, dan di sini dia mengucapkan terima kasih atas segalanya kepada sang pelatih. Berikutnya ada Martin Paes. Kalau Martin sendiri dalam postingan ini mengatakan, "Mari percaya dengan proses dan keep believing. Sampai jumpa di Maret." Kemudian ada Asnawi yang terlihat memposting foto bersama dengan Shin Tae-yong, dan dalam postingan itu ia menuliskan, "Cintanya dan kepeduliannya is another level. Thank you for everything coach." Berikutnya ada Pras Wahyu yang dalam Instagram story-nya mengucapkan terima kasih yang banyak atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Shin Tae-yong kepadanya. Terus ada juga Ricardo yang dalam postingannya di Instagram mengatakan, "Tuhanku memberkati Anda selalu orang-orang baik. Terima kasih." Alright, jadi kurang lebih seperti itulah beberapa postingan dari para pesepak bola Indonesia yang sudah mengucapkan terima kasih dan juga selamat tinggal kepada Shin Tae-yong. Dan teman-teman, bagaimanakah reaksi kalian usai pertama kali mendengarkan kabar yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dan aku sebagai salah satu masyarakat Indonesia di sini mengucapkan terima kasih juga kepada Shin Tae-yong atas bagaimana dedikasi, kepedulian, kerja keras, dan segalanya yang telah diberikan kepada Indonesia. Dan aku mendoakan semoga beliau selalu diberkahi. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulkin pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan jika ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Dan buat kalian yang bertanya, aku pakai hair care apa? Di sini aku akan spill beberapa produk hair care yang aku pakai ya guys. Kita mulai dulu dari conditioner. Kalau conditioner sendiri aku pakai Herbal Essence Argan Oil of Morocco. By the way, ini tuh cocok banget buat teman-teman yang mengalami permasalahan rambut kering ataupun rambutnya agak kasar. Karena setelah aku pakai ini, rambutku nggak kering-kering amat sih guys, dan juga halus, terus juga kelihatan lebih berkilau, nggak kusam rambutnya. Next ke shampoo. Kalau shampoo selama beberapa bulan terakhir aku cuma pakai 2 doang, Natur sama Zinc. Kalau Natur sendiri aku pakai yang varian aloe vera extract. Nah teman-teman, ini kan mengandung kandungan aloe vera extract ya. Nah kandungan inilah yang akan memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian akan tampak sehat dan juga lebat. Kalau yang Zinc sendiri aku pakai varian yang anti dandruff black shine. Untuk shampoo ini selain mengatasi permasalahan ketumbi, ini juga dapat membuat rambut hitam berkilau. Kenapa? Karena di sini tuh mengandung ekstrak urang-aring dan juga kemiri. Terus aku juga pakai hair care-nya GSB yang long lasting moisture. Anyway, kandungan yang terdapat dalam produk ini dapat membuat rambut kalian menjadi lembab dan juga dapat menjaga rambut kalian tetap sehat. Yang aku suka dari hair cream ini adalah aromanya sih. Aromanya itu loh guys, ngebuat rambut tuh jadi lebih harum dan juga rambut tuh kelihatan gak kusam guys kalau kita pakai ini. Selain itu, aku juga pakai toniknya Natur yang ginseng ekstrak. Nah buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan berkerontok, bisa coba produk ini ya guys. Karena produk ini kan mengandung ginseng ekstrak ya, yang mana kandungan inilah yang akan merawat kekuatan akar rambut dan juga menjaga kesehatan kulit kepala sehingga rambut kalian itu tetap kuat dan juga sehat. So gimana nih guys, kalian tertarik nggak untuk coba? Kalau tertarik bisa cek tag produk.